Pengaplikasian pengetahuan belajar yang menunjuk aktivitas peserta didik. Di sini merefleksi proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memakai proses serta hasil. Di sini semua. Taksonomi Solo dan taksonomi Bloom. Di sini pendekatan meaningful dengan karya bisa dipelajari sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya tak lanjut aja. Nah, ini contohnya deep learning taksonomi Solo. Ini prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas. Di sini nanti kalau saya baca satu-satu semua kayaknya tidak cukup waktunya. Tingkatannya taksonomi Bloom dalam revisi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nih. Mengingat fakta atau informasi dasar yang menyebutkan nama ibu kota, menghafal tabel periodik, memahami, menjelaskan ide atau konsep, menerapkan aplikasi menggunakan informasi dalam suatu situasi baru. Sebentar. Terus menganalisis, memecah informasi menjadi bagian-bagian dan untuk memahami masalah nyata. Kemudian mengevaluasi, menilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Dan menciptakan creating, menggabungkan elemen untuk membentuk sesuatu yang baru dan orisinil. Gabungan taksonomi Solo dan taksonomi Bloom di sini sudah saya masukkan ke dalam tabel. Ini kita kembali lagi penerapan prinsip pembelajaran. Di sini ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan tadi. Berkesadaran, kenyamanan peserta didik dalam belajar. Jadi kita harus bisa membuat peserta didik nyaman ya dalam belajar di situ. Bisa membuat fokus peserta didiknya seperti itu, konsentrasi dan memperhatikan. Terus kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan juga terhadap perspektif baru, ingin tahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Kira-kira seperti apa itu? Bisa nggak memberi contohnya berkesadaran? Dari sini kenyamanan, bagaimana kita membuat nyamannya peserta didik. Tapi takut salah, Bu. Apa? Gak apa-apa. Takut salah. Jangan, kita di sini nggak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau menurut saya memberi kenyamanan anak-anak itu mungkin kita bisa lebih dekat dengan anak-anak, tidak menakutkan seperti itu. Jadi menciptakan suasana yang nyaman itu dengan menciptakan suasana yang anak-anak tidak takut dengan kita. Jadi mereka itu berani berbicara, berani mengungkapkan perasaan, bahkan berani untuk menjawab pertanyaan yang mungkin kita memancing pengetahuan kepada mereka. Seperti itu, Bu. Kalau menurut saya. Ya. Kasih dong aplausnya. Oke. Terima kasih. Iya, Ibu. Jadi kita membuat kenyamanan itu tidak, kita jadi guru jangan sosok yang galak ya, terus harus anak tuh terus kita tuntut, harus seperti ini gitu kan, jangan. Kayak dulu pengalaman tuh ada. Jadi guru matematika basic lama dengan guru matematika basic yang baru gitu kan. Ya, kalau yang lama aturannya harus seperti ini ya, kalau yang baru seperti ini. Jadi anak pun juga kadang tuh sering ngomong dengan saya, Bu ini tuh kayak gini Bu ngajarinnya, saya malah nggak paham. Akhirnya apa yang timbul di saat guru itu masuk, anak-anak udah tegang, kalau nggak gitu yang sebagian udah ditinggal tidur. Tidur aja lah, malas. Kan kita kan sama juga dengan kita mendidik anak kita ya.
di era kita dengan di era sekarang sudah berbeda. Kita harus bisa mengikuti anak-anak di era yang sekarang kan seperti itu. Oke, sekarang bermakna. Bermakna. Kontekstual, relevan dalam kehidupan nyata, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu lain, pembelajaran sepanjang hayat. Kira-kira bagaimana untuk Bapak Ibu bisa ini? Siapa yo? Bermakna. Ayo, silakan. Yuk. Silakan Bapak Ibu. Ya, Resan ya angkat tangannya yuk. Siapa yang ingin menjawab? Ibu Miftahul Jana mengangkat tangan itu. Iya, Silakan. iya. Pemirsa Iya, lagi. Bu, kalau- Boleh? Ya. Kalau menurut saya bermakna itu jadi anak-anak itu tahu konseptualnya ya. Misalnya berhitung seperti itu. Anak-anak bisa menghitung uang dan menerapkannya dalam kehidupan. Misalnya uangnya 5.000, beli jajan sekian, kembalinya berapa. Jadi anak-anak itu bisa menerapkannya dalam kehidupan. Seperti itu Bunda kalau menurut saya. Oh gitu. Kalau menggembirakan, nah sekalian aja itu semua Bu. Kalau menggembirakan gimana Bu? Biar komplit. Kalau memberikan Silakan, jadi Bu. senang. Jadi senang mereka belajar itu, kita jadi guru yang selalu mereka nantikan seperti itu. Ya. Kalau menurut saya ya, jadi mungkin pelajarannya tidak monoton yang kita harus baca di teks, tapi kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita tanyakan tentang kegiatan mereka, lalu kita kaitkan sehingga mereka itu senang. Kita dengarkanlah mereka itu. Seperti tadi contohnya, hari ini siapa yang jajan, uang jajannya sekian, sudah habis berapa. Jadi kita picu dengan pertanyaan-pertanyaan kegiatan mereka sehari-hari. Lalu kita, kan anak-anak itu juga bercerita, jadi kita minta mereka untuk menceritakan, kita dengarkan mereka, jadi mereka bahagia, senang seperti itu karena merasa didengar. Oke, good. Oke, mantap. Ya. Kadang juga gini Bu, kalau saya di Mapel di Mapel informatika, saya kan kebetulan informatika, jadi di Mapel saya kalau misalnya anak-anak jenuh itu pembelajaran saya ajak bermain Ibu. Saya gitu, saya konsepnya kan diajak bermain. Misalnya saya menerangkan, mungkin bisa juga yang Bapak Ibu dari Mapel matematika biasanya kan dijauhin anak ya, anak itu enggak suka. Boleh diajak bermain. Itu di TikTok kan baru ngetren-ngetrennya tuh kemarin. Nah, yang bagi-bagi ampo itu kita kan bisa membuat soal di mana tuh di kertas gitu kan. Anak urut sambil bermain sambil TikTokan, kita kasih kertas itu anak menjawab. Nah, itu juga bisa. Kalau saya biasanya ke mainan tradisional. Ya, saya ke mainan tradisional. Senang. Memang anak-anak Bu kalau diajak main kayak kadang mengumpulkan poin gitu kan, saya bentuk siswa saya itu secara kelompok. Jadi saya kumpulkan poin siapa yang terbanyak paling bisa menjawab kayak gitu, biasanya lebih seru. Iya, betul. Dan itu biasanya anak malah di sini tuh langsung ingat, ini yang kemarin tuh dipertanyakan oleh guru aku tuh kemarin tuh sini pas saat aku pas main ini, biasanya seperti itu. Kemarin saya terapkan seperti itu dengan daripada saya harus berdakwah di depan sudah menerangkan panjang lebar seperti ini anak tidak masuk, akhirnya saya pindah konsep gitu, saya pindah konsep keluar semua dari ruangan saya gitu, pindah konsep, kita bermain apa Bu? Coplak yuk. Oh iya Bu, pernah kan bermain coplak? Pernah. Nah, di situ kan saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan di situ seperti itu. Jadi anak malah lebih senang di situ bermain sambil belajar. Tradisional saya menggunakan permainan di situ. Oke. Prinsip pembelajaran tadi ya. Itu Bunda. Ya. Bisa ditiru kalau gitu Bunda. Siap. Iya, kemarin jadi memang seperti itu. Saya kebanyakan saya bermain dengan siswa. Jadi kalau misalnya di dalam terus jenuh kayak gitu, saya ajak bermain di luar. Kita
kelompok atau mencari, kadang tuh kalau ini lompat tali ya, nanti yang gagal saya kasih pertanyaan, oh pertanyaannya ini ya, temennya yang bertanya atau dari saya yang bertanya, seperti itu. Saya seringnya ngajak bermain Bu. Tuh. 3 prinsip deep learning tadi ya, meaningful, mindful, dan joyful. Sudah nggak usah tak bulan ini lagi. Gimana ya? Permisi Bu ya. Ya. Saya mau tanya gini. Saya kan ngajar PKWU. Ya. Terus jam saya kan PKWU. Terus saya materinya itu riset pasar sama riset selera konsumen. Nah, supaya nggak bosan, anak-anak saya ajak ke pasar untuk melakukan wawancara. Itu bisa termasuk pembelajaran bermakna nggak Bu ya? Bisa juga Bu. Kemarin tuh saya melihat tuh apa ya, dari mapel mana ya, bahasa Inggris tuh kemarin ada tuh, dari mapel bahasa Inggris juga gitu. Jadi melihat ada masalah apa sih di sekitar kita, bagaimana sih solusinya, seperti itu. Kan bisa. Iya, saya ajak ke pasar, terus kemudian wawancara. Hasil wawancaranya saya suruh presentasikan di depan kelas gitu. Iya. Iya. Bu, ya? Iya, bisa juga itu. Atur nuwun Bu. Ya, sama-sama. Monggo. Pak Sayudi. Selamat malam Pak Sayudi. Selamat malam. Ya. Gimana Pak, kalau Bapak itu mapel apa Pak? PAI Bunda. PAI. Rata-rata PAI semua ya di sini ya? Izin Bunda, saya berkelas. Berkelas ya. Saya matematika Bu. Oh iya Ibu. Ya. Kalau Pak Agus Hidayat? Saya mapel PAI Bu. PAI juga ya, PAI. Bapak Sugianto. Bapak Sugianto juga PAI ya? Gimana? Ada yang mau sharing-sharing lagi? Kita santai aja ya Bu. Siap. Kita santai aja Bapak Ibu. Ada yang mau sharing-sharing lagi? Biar enggak terlalu tegang. Jadi apa hasil yang diharapkan dari 8 dimensi profil kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Sudah belum Bu ini diterapkan Bapak Ibu? Kita kupas satu. 8 dimensi profil kelulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Individu yang memiliki keyakinan teguh, ini ya, akan berhadapan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kewargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air. Ketiga, penalaran kritis, dan keempat, kreativitas. Ini. Kemudian kalibrasi. Kalibrasi itu individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan sudah belum ya dilakukan kalibrasi? Insya Allah sudah Bu. Apa itu Bu? Bisa kasih contohnya Bu? Kolaborasi dengan bidang studi lain Ibu. Sip, good. Apa itu Bu? Bidang studi apa Bu? Contohnya Bu? Misalnya saya kan ngajar seni rupa Bu ya. Saya kolaborasi dengan geografi. Nah, anak-anak saya suruh membuat geografi, misalnya peta itu. Misalnya lagi saya kolaborasi dengan guru biologi, saya membuat karya relief yang ada hubungannya dengan anatomi tumbuh-tumbuhan atau anatomi hewan gitu Bu. Oh, iya. Sip.
Oke. Kalau saya biasanya ke PKBU Bu, di situ. Saya pernah kolaborasi dengan PKWU. Ya, saat saya menerangkan sistem komputer itu kan terdapat input, proses, output. Jadinya sudah mencakup saya berpikir komputasional, terus sistem komputer, sekalian PKWU. Jadi input itu kan masukan, kan gitu. Saya gitu lihat di sekitar kalian, kan gitu aja. Dalam kehidupan sehari-hari kita mencari input, proses, output. Oke Bu, saya sukanya apa? Kamu sukanya apa? Saya suka ngopi Bu. Oke. Sekarang bagaimana inputnya kopi, proses dan outputnya? Saya gitu. Nah, bagaimana sih kopi itu? Oke, input masukan kita harusnya ada gula Bu, harus ada kopi, harus ada gelas yang kita sediakan kan. Terus prosesnya gimana? Kalau di Blora Bu, pembuatan kopi itu bubuk kopinya sama air sama gulanya tuh dicampur, diaduk seperti itu. Terus proses selanjutnya ada berapa proses? Ada lagi Bu, yang gimana? Manaskan air dulu, baru dikasih gula sama ini bubuk kopinya. Ya proses yang lainnya seperti apa? Itu anak-anak kan lebih suka. Outputnya apa? Menjadi secangkir kopi Bu. Oh gitu. Seperti itu. Jadi anak-anak kadang biasanya membuatnya, Bu, boleh buat dari rumah, boleh, Bu, boleh buat di sini, boleh. Yang nanti yang gendut gurunya, Bu. Akhirnya kan outputnya kan ditinggal gurunya yang ngicipi. Bu, buat puding, iya, silakan. Inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya apa. Lah kan outputnya kan ditinggal di meja saya tuh. Nah itu yang gendut saya Bu. Jadi makan. Jadi situ. Kemandirian. Gini Bu, saya sering kolaborasi seni rupa dengan IT Bu. Anak-anak saya suruh membuat cover book. Nah itu menggunakannya bukan manual tapi pakai IT juga. Ya, bisa itu Bu. Manfaatkan Canva Bu, Canva itu. Ya, Tapi saya suruh menggunakannya. kalau kita orang informatika itu saya sampai pernah ditegur sama dosen saya. Orang informatika itu harusnya nggak boleh pakai Canva. Bapak kan enak Pak, PowerPoint wes pakai Canva presentasi aja pakai Canva kan gitu. Uang informatika tuh jangan pakai Canva harusnya kan gitu. Harus lebih menantang lagi ya Bu. Iya, tinggal nempel gitu kan. Iya, harus lebih menantang lagi. Informatika tuh harusnya pakainya PowerPoint, jangan Canva. Oh iya. Nah, itu. Aduh ya, itu saya sering ditegur itu di situ. Terus membuat web gitu kan, membuat web kan enak kan di Canva. Atau kemarin tuh Bu Imas pernah ya Bu Inpas ya. Iya Bu. Canva, enak banget. Apa itu informatika pakai gitu? Ya jangan pakai itu. Web asli, HTML. Aduh, musik banget. Itulah seninya. Kalau itu pakai manfaatkan aja Canva Bu, nggak apa-apa. Juga familiar ya kalau dengan Canva. Oke, kapan dapat? Iya benar. Satu, dapat diterapkan kapan saja dan untuk materi apa saja. Menggunakan beberapa metode dan strategi yang memberikan pengalaman belajar dan berpikir mendalam melalui proses. Jadi ya sudah ya. Terus model pembelajaran yang bisa diterapkan. Nah, pembelajaran berbasis project atau PJBL atau PBL atau berbasis kontekstual. Terus pembelajaran berbasis discovery inquiry. Ya, bisa nggak memberikan contoh satu-satu Bu dari mapel Bapak Ibu? Monggo Ibu-ibu. Dari mapel Bapak Ibu bisa nggak? Memberikan satu-satu. PJBL biasanya PBL ya. Disertai kuis. Ibu Miftahul Jannah sepertinya ingin berbicara. Iya Bu. Ya.
Tidak, Ya. karena speakernya mic-nya hidup. Saya pikir ingin berbicara. Ya. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Bu, nggak usah takut. Betul. Iya, Di sini kita share. orang-orang profesional semua Bu. Bukan, maksudnya bukan orang ahli-ahlinya. Kita sharing aja sih Bu di sini Bu. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Yuk kita cari solusi bersama sih. Ya. Menjadi guru yang panutan itu seperti apa? Menjadi guru yang hebat itu seperti apa? Kan seperti itu. Ya. Ini nggak ada yang jawab, tak lanjut aja Bu. Keburu malam nanti di akhir bincang-bincang deh. Iya, Bagaimana? benar. Ya, Ya, silakan Ibu. Langsung. gimana Ibu? Ya, saya mau Ibu Endang. kasih contoh. Ya. Lanjut Bu. Praktek membuat batik jumput pelajaran seni rupa. Itu pertama saya suruh membuat proposal dulu. Habis itu anak-anak saya akan bentuk kelompok harus membuat proposal, baru kita praktek membuat batik jumput. Apa itu bisa termasuk proyek Bu ya, PJBL? PJBL itu kan praktek Bu. Iya, praktek. Jadi tak suruh membuat batik jumput. Membuat proposal dulu, baru praktek membuat batik jumput. ada prakteknya. Bisa Iya. kayaknya Bu, kalau PJBL Bu. Kan ada prakteknya juga. Misalnya nggak buat proposal gitu bisa nggak Bu ya? Langsung diajari cara langkah-langkah pembuatannya, baru praktek gitu. Nggak usah proposal, bisa nggak Bu ya? Itu mau ke arahnya mau kemana itu? Kan metodenya kan PBJL. Terus nggak usah buat proposal, langsung anak-anak saya terangkan. Habis itu saya bentuk kelompok, biayanya sekian, silakan kalian beli sesuai dengan kelompoknya masing-masing, baru minggu depan kita bersama-sama. Nggak ada dasarnya ya. Bu Imas, gimana Bu Imas? Bu Imas biar nggak ngantuk nih. Karena gini Bu, beda kan, saya kebetulan menangani atau bergerak di yang kecil-kecil Bu. Jadi beda. Karena ini kalau saya tengok bicaranya lebih ke SMP seperti itu. Kayak wali kelas, yang masih munggil-munggil Bu, masih kelas 2. Jadi saya belum menerapkan. SD loh Bu, kelas 2 SD. Monggo, kalaupun SD mungkin kelas 5, 6 mungkin ya, atau enggak yang pasti kalau menurut saya yang pas ini SMA atau SMP ya, bener ya? Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah ada pengalaman, silakan itu berbagi dengan Bu Endang. Ya, siapa yang mau jawab dulu? Silakan Pak. Gini Bu, kalau menurut saya deep learning ini sebetulnya itu dari zaman dulu itu sudah dilakukan. Saya mengingat-ingat masa lalu ya, masa dulu saya waktu belajar ngaji kan, ketika zaman dulu kala kita belajar ngaji itu ustadznya satu Bu, tapi itu mereka itu ada yang ikro, ada yang baru baca, ada alif-alifan, terus ada yang sudah bisa lancar, terus satu lagi ada yang sudah ngaji kitab Bu, tapi mereka enjoy, satu guru bisa semuanya gitu. Nah terus antara satu dengan yang lainnya itu sebelum belajar sama Pak Ustadznya itu bisa saling sharing sama yang belum bisa ngaji nih, untuk ngajar dulu sama ini. Nah kalau sudah lancar nanti sama Pak Ustadznya. Suaranya kok saya makin hilang ya Pak Agus ya. Iya Pak Agus, makin mengecil suaranya Pak Agus. Coba dekatin lagi Pak. Oh iya, mohon maaf. Mungkin sinyalnya ya. Halo. Iya mungkin. Ada Bu? Iya, oke. Suaranya, Iya, Bu? oke udah. Sudah Pak. Sudah jelas? Ya. Iya Pak. Mungkin ya yang saya pahami gitu, proses learning itu sudah ada sejak zaman dulu gitu, cuma kalau sekarang namanya saja, tapi kalau proses pelajarannya itu sudah dilaksanakan. Kayak seperti dulu Bu, kita pengajarnya satu ya, Pak Ustadznya satu, terus yang proses belajar ngajinya itu banyak Bu, ada yang ikro, ada yang
belajar ngaji Al-Quran, ada yang sudah apa namanya itu belajar kitab. Tapi mereka itu kritis Bu, antara yang ikro bisa mengajar apa yang bisa mengajar yang Al-Quran, terus yang Al-Quran bisa mengajar juga kepada yang namanya yang ikro gitu. Jadi di antara ya bisa saling mengajar gitu Bu. Nah yang enjoynya Bu gini, meskipun di kalangan ada SD, ada SMP, ada SMA, mereka itu bisa saling enjoy gitu Bu, main bareng, ngobrol bareng, bercanda gitu. Nah kalau menurut saya ini sudah ada, cuma ya sekarang lebih dimaksimalkan lagi gitu. Nah kenapa penemuan baru seperti itu Bu, contohnya di sekolah saya kan kalau misalkan apa namanya itu pendekatannya ada PBL itu disesuaikan dengan materi. Kalau memang anaknya rajin, anaknya bisa apa membuat sebuah produk, kita lakukan PJPL ke proyek Bu. Tapi kalau seandainya anaknya sulit melakukan segala sesuatu, harus dipancing dulu dan lain sebagainya, maka kita menggunakan yaitu penerapannya bisa inquiry Bu gitu. Terkadang kalau misalkan menggunakan PPL karena anak harus mencari materi secara mendalam, terkadang anak sulit Bu gitu. Nah karena sekarang ya apa namanya zamannya itu digitalis, anak lebih suka main HP dibanding gitu anak dengan apa berkomunikasi dengan teman-temannya Bu. Jadi anak itu seolah-olah toleransinya itu kurang gitu, bukan karena kurangnya apa namanya ilmu, tapi anak terlalu dengan mainnya tersebut. Seperti itu Bu, seringnya kalau di SMP. Mohon maaf kekurangannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi ini ya Bu Imas, ada HP Iya, ya. Bu. Ya. Memang kalau zaman sekarang kembali lagi tadi saya mengatakan bahwa anak di era kita dulu dengan anak di era sekarang itu jauh sekali. Kalau memang mengatakan wah ini HP dipakai mainan dan lain sebagainya, kenapa tidak kita manfaatkan HP itu sebagai pembelajaran? Nah di situ kalau saya seperti itu, manfaatkanlah HP itu sebagai pembelajaran, meskipun kadang kalau kayak saya di dunia saya seperti gini, saya membuat suatu aplikasi yang dimana saat pembelajaran pasti pakai HP. Karena apa? Di situ saya tidak buku ajar saya sudah buat modul buat apa? Saya masukkan ke aplikasi situ. Jadi anak-anak setiap kali masuk ke ruangan gitu langsung, Bu, materi ini di bab apa? Di mana materi berapa? Di kelas berapa? Sudah anak-anak langsung browsing di situ. Bukan browsing, tapi menggunakan aplikasi yang saya buat. Jadi kita ke depannya itu ke depan wacana ke depan bukan mapel saya saja, mapel semua mapel yang ada di sekolah saya nanti bisa masuk ke satu aplikasi itu. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar ke kelas tidak perlu lagi kita bawa banyak buku tumpukan gitu ya. Cukup satu HP saja kita pakai. Jadi mapel matematika kita buka aja. Mapel matematika di situ sudah muncul semua bahan ajarnya, modulnya, LK-nya sudah ada lengkap semua. Jadi HP itulah yang kita pakai gitu, seperti itu. Itu kalau saya nanti itu pakainya aplikasinya ada nanti. Kalau bermain-main ke aplikasi, masuk aja ke siber itu di situ. Itu pasti diajari semua itu di situ. Agama apakah bisa? Bisa juga kita masuk ke situ. Misalnya dengan tajwid yang bagaimana, ya nanti bisa masuk ke situ semua. Anak akan lebih suka juga belajar di situ, pakai HP di situ. Jadi kembali lagi saya menjawab pertanyaannya Bu Endang tadi, apakah boleh Bu tidak memakai proposal tadi ya? Boleh Bu, asal tujuan dan esensinya tetap tercapai, gitu. Jadi kita menciptakan mau apa tadi Bu, membuat
batik jumput ya. batik juga. Nah, boleh Bu, boleh saja. Jadi model PJBL itu proposal itu bukanlah kewajiban mutlak itu bagi saya, tapi merupakan salah satu alat bantu saja. Itu untuk membantu membantu siswa merancang proyeknya secara sistematis, melatih kemampuan literasi dan berpikir kritis. Itu memudahkan guru juga kan untuk memantau arah dan kelayakan proyek sistemnya. Di situ. Atau nuwun Bu. Iya, jadi proposal enggak ini ya, jadi gitu. Namun jika konteks atau tingkat siswa yang belum memungkinkan membuat proposal formal, guru pun juga bisa mengganti dengan lembar perencanaan proyek yang lebih sederhana. Melakukan diskusi kelompok dulu untuk menentukan ide proyeknya tanpa harus menulis dengan formal, memberikan template paduan singkat. Misalkan ada tujuan, langkah kerjanya kemana, waktunya bagaimana, dan hasil akhirnya itu seperti apa gitu. Tetap ada arahan di situ. Gitu Bu Endang. Kalau nanti Bagaimana Bu Endang? Bagaimana Bu Endang? Terakhirnya saya suruh buat laporan tapi dalam bentuk selembaran gitu Bu ya. Iya. Jadi kapan sih proposal itu digunakan? Jadi jika proposal itu bisa digunakan tuh jika proyek berskala besar ya, berdurasi panjang atau melibatkan lintas mata pelajaran. Itu bisa saat penilaian berfokus pada proses perencanaan dan manajemen proyek gitu. Biasanya tuh untuk SMA biasanya saat pembelajaran berorientasi pada riset. Itu baru kita menggunakan ke proposal. Jadi boleh ya Bu ya tidak memakai proposal ya jawabannya ya. Oke. Ya. Ada lagi? Jadi penilaian deep learning itu ada 4, berfokus pada pemahaman mendalam, bersifat berkelanjutan, multidimensional, formatif, sumatif, menekankan pada aspek asesmen, autentik dan holistik. Dan terakhir adalah mendorong refleksi. Seperti itu. Oke. Boleh dong saya berpantun untuk mengakhiri. Boleh banget. Iya, boleh banget. Nanti Ibu. kita berbincang lainnya boleh. Jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Mampir sebentar. Oke, mampir sebentar beli kain songket. Cakep. Terima kasih telah datang bergabung. Sampai jumpa di webinar berikutnya yang lebih ciamik. Ada pantun. Terima kasih Bu atas ilmunya. Lanjut Bu, masih ada lagi pantunnya? Silakan. Burung nuri hingga berdahan. Cakep. Berkicauan di pagi hari. Deep learning kita pelajari dengan tangan. Berkat kalian acara ini seru. Yes, keren Ibu. Ada lagi Bu? Aminta, mana ada yang Boleh. Berlayar jauh anak pelaut mengarungi Cakep. Terima kasih Bapak Ibu yang telah ikut webinar kita makin pintar. Yes, keren Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama Ibu. Bisa akhiri ya sampai di sini dulu. Kalau ingin bertanya-tanya bincang-bincang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bersama Ibu. Ya. Ya, Oke, baik. Ibu, terima kasih atas materinya yang menarik. Lebih tepatnya share ya Bu ya. Kita berbagi tadi
Baik Bapak Ibu, berhubung Pak Ketua juga belum nongol-nongol, mungkin masih sibuk, dan juga Pak Irwan juga tidak hadir, atau mungkin juga beliau sibuk ya, kita mengerti, sama-sama mengerti, padat ya beliau ya Bu Reni ya, kegiatannya Pak Irwan itu. Betul sekali tuh. Iya, tapi dia luar biasa. Dia kalau ada kesempatan saya yakin dia pasti hadir. Dan juga Tapi tadi Kak, alhamdulillah. kalau di kombelku langsung tak tarik itu Bu. Oh gitu. Lepas masuk siap Bu. Iya. Kalau masuk di kombelku kehilangan informasi itu. Dia terlalu semangat di IT kayaknya Bu. Iya betul. Kemarin tuh dia- Sebenarnya saya yakin Bapak guru semua di sini luar biasa semangatnya. Hanya saja mungkin belum menemukan chemistry-nya. Jadi kadang mau nanya bingung gitu ya Bapak Ibu, benar ya. Padahal pingin bertanya, cuman bingung mau dari mana ya nih. Padahal tidak apa-apa kayak Bu Reni katakan. Kita di sini tidak ada yang lebih pintar. Mungkin hanya lebih duluan tahu, benar nggak Bu? Ya. Nah, setelah kita dapat pengetahuan, kita berbagi nih dengan teman-teman kita, dan alhamdulillah Bapak Ibu guru di sini luar biasa semangatnya ya. Jadi nanti Bu Reni, saya minta lanjutan kita nanti Japri ya, minta tolong nanti kalau bisa kita bikin lagi lanjutannya mengenai hal-hal yang penting Bu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Nah, Bapak Ibu silakan nanti berkomen-komen di grup, kira-kira pingin materi apa lagi dari Bu Reni. Insya Allah beliau seorangnya luar biasa. Saya belum pernah minta tolong sama Bu Reni, nggak bisa Bu Imas gitu, nggak pernah. Pasti siap Bu Imas. Makanya saya luar biasa. Terima kasih Bu Reni atas supportnya di Kombel kami, dan Bu Reni ini orang yang berjasa di Kombel kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu.